Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih semangat? Masih. Coba tes tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Seperti biasa kita siapkan oleh KM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru bakal tunjukin sesuatu dulu kemampuan Pak Guru, yaitu memprediksi masa depan, atau bisa dibilang membaca pikiran kalian juga bisa. Ya, cara gimana? Pak Guru bakal menebak isi pikiran kalian. Saya enggak? Ada yang enggak, ada yang percaya? Coba deh kita tes nih. Kita buktikan maksud Pak Guru. Coba pikirkan satu buah angka, mau tanggal lahir, mau angka berapapun itu terserah. Tapi saran Pak Ilpan mending tanggal lahir. Tanggal lahir. Udah? Udah. Tanggal lahir tersebut dikalikan 5. Udah dapat hasilnya? Kemudian ditambah 6. Udah dapat hasilnya? Kemudian dikalikan 4. Udah dapat hasilnya? Kemudian dikalikan 5. Udah dapat hasilnya? Nah, terakhir, tadi kan kalian tanggal nih. Sekarang pikirkan satu buah, kalau tanggal biasanya berhubungan dengan bulan deh. Pikirkan satu bulan, satu buah bulan, misalkan Januari, dikonvers ke angka. Kalau Januari jadi 1, kalau Februari jadi 2, dan seterusnya. Kalau bulan, ya. Terus ditambahkan, mengerti? Oke. Udah ditambahkan? Ya. Sekarang pasti dapat hasilnya. Udah ada hasilnya? Coba ada yang udah sebutkan hasilnya. Nah, Meli, berapa hasilnya? 2300. Kamu memikirkan tanggal 22 Desember. Betul? Tepuk tangan dong. Coba yang lain. Oke, Risa. Hasilnya 1160. Kamu memikirkan tanggal 10 bulan Januari. Betul? Oke, tepuk tangan dong. Terakhir deh, satu lagi, terakhir ya, satu lagi. Siapa? Siapa? Mau siapa? Ada siapa? Oke, silakan. 2374. Kamu memikirkan tanggal 22 bulan September. Betul nggak? Oke, tepuk tangan. Pasti kalian berpikir sama. Kok bisa membuat ada sebuah pertanyaan, kok bisa? Mau tahu gak caranya kayak gimana? Nah, sulap tadi akan sangat berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu persamaan linear satu variabel. Tadi bukan keajaiban, tapi itu bisa dilakukan dengan cara kalau kita mengetahui konsep persamaan linear satu variabel. Menarik gak? Menarik gak? Oke. Kalau gitu, semua buka bukunya, ayo kita mulai pembelajarannya. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Pak Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.
Bisa kalian lihat di monitor ada 6 tujuan pembelajaran yang insya Allah bakalan kita capai hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengenali berbagai bentuk persamaan linear satu variabel, termasuk yang melibatkan tanda kurung dan dua ruas. 2. Siswa mampu menguraikan langkah penyelesaian persamaan linear satu variabel secara runtut dan logis. 3. Siswa mampu menentukan nilai variabel pada persamaan linear satu variabel bentuk kompleks dengan tepat. 4. Siswa mampu menganalisis dan membandingkan beberapa metode penyelesaian untuk memilih cara yang paling efektif. 5. Siswa mampu menerapkan berbagai strategi dalam menyelesaikan soal persamaan linear satu variabel. 6. Siswa mampu mengkomunikasikan hasil penyelesaian secara jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai video pembelajaran, karena seperti biasa, ketika kita mau mempelajari sebuah materi, khususnya materi baru atau bab baru, kita bakalan nonton video seperti biasa untuk menjelaskan konsep tentang materinya. Ngerti? Nah, sebelum itu, Pak Irfan mau bertanya, apa sih persamaan linear satu variabel ini? Ayolah, boleh? Pernyataan matematika boleh. Kalimat atau pernyataan matematika boleh. Ada yang lain? Meli, silahkan. Persamaan, berarti yang memiliki kesamaan boleh. Yang lain? Huruf. Berarti ada 3 kunci tuh ya. Ada persamaan, ada linear, ada variabel. Yang kalian tahu variabel adalah huruf. Bahasa Inggris ya, variabel huruf. Ya betul. Ada lagi? Ada lagi? Ada. Oke. Jadi secara garis besarnya dulu ya, sebagai gambaran buat kalian. Persamaan linear satu variabel itu adalah sebuah persamaan yang memiliki variabelnya cuma satu. Yang tidak berpangkat. Nih, persamaan berarti sistem itu sama ya. Linear itu lurus. Kalau nanti panjangnya ya kayak grafiknya itu lurus, berarti tidak berpangkat. Variabel apa? Huruf. Berarti persamaan yang memiliki satu huruf ya. Itu konsep secara garis besarnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pembelajarannya. So, silakan bukunya dibuka. Apapun yang kalian catat dan pahami, silakan catat dan pahami ya seputar video pembelajarannya. Mengerti? Mengerti? Ya. Baik, anak-anak, silakan diperhatikan video pembelajarannya. Apapun yang apa yang perlu kalian tulis, silakan tulis, dan apapun yang kalian perlu pahami, silakan pahami ya. Sambil dipandu juga sama Pak Ilpan di sini. Oke, bentuk aljabar diantaranya 2x ditambah 3. Di mana x ini disebut variabel. Oke. Selanjutnya 2 bilangan di depan variabel. Oke. Bilangan di depan variabel ini disebut koefisien. Selanjutnya 3 bilangan tanpa variabel. Oke. Ini disebut konstan. Ingat ya, materi bentuk aljabar. Ya. Bentuk seperti ini juga akan kita. Kalau nama-namanya masih sama ya kayak aljabar yang kemarin. Satu variabel. Oke. Sebelum kita masuk ke bentuk persamaan linear satu variabel, kita pahami dulu tentang kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka. Kalimat tertutup. Tadi yang jawab Payola itu betul pernyataan ya. Kan kalimat itu pernyataan, bisa juga pernyataan. Apa yang Berarti dimaksud itu dengan betul. kalimat terbuka dan apa pula yang dimaksud dengan kalimat tertutup? Oke, pertama kalimat terbuka. Yang dimaksud dengan kalimat terbuka yaitu kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya karena masih memuat variabel atau perubahan. Oke. Nah, ini kalimat terbuka. Untuk kalimat tertutup itu kebalikan dari variabelnya satu yaitu y, ya, y juga y. Selanjutnya linear artinya variabelnya berpangkat satu. Selanjutnya mempunyai hubungan sama. Oke. Dan paham ya, yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel
Oke, ini mudah. Tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima. Oke. Setelah kalian menonton video pembelajaran itu jelas sekali menjelaskan tentang konsepnya, kita sudah sama-sama tadi. Coba nih, setelah menonton video, apa sih yang kalian tahu atau apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Kalau tadi mah kan bahasanya kayak misalnya kalian masih mengira-ngira. Nah, tadi kalian sudah mau melihat video pembelajaran. Seharusnya kalau kalian menulis dan memperhatikan, jadi kalian seharusnya bisa ya. Coba nih ya. Apa itu yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel? Ada yang mau jawab? Coba Yola, silahkan. Kalimat terbuka dengan satu variabel berpangkat satu yang mempunyai hubungan sama dengan. Oke, kalimat terbuka dengan satu variabel berpangkat satu yang mempunyai hubungan sama dengan. Oke, itu ya sesuai tadi video pembelajaran. Oke, beri tepuk tangan. Coba bentuk umumnya kayak gimana? Lisa lagi boleh. Bentuk umumnya AX plus B sama dengan C. Ada tadi konstanta, variabel, dan koefisien. Cara mengerjakannya kayak gimana, Meli? Ada dengan pindah ruas boleh ya. Ada juga dengan dibagi ya. Berarti kalian sudah bisa memahaminya ya. Untuk lebih jelasnya, untuk menguji seberapa paham kalian tentang materi yang telah disampaikan atau materi ini. Seperti biasa kita bakalan diskusi ke kelompok ya. Ada beberapa soal yang perlu kalian jawab dan perlu kalian diskusikan dengan teman kalian. Diskusikan dengan lancar, dengan jangan malu-malu, jangan malu berargumen, aku mah gak bisa, aku mah ini, aku mah itu. Gak boleh ya. Kalian pede aja dengan argumen kalian. Kalau punya ide silahkan tuangkan ke idenya ya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian seperti biasa, di soal terakhir ada soal yang kosong, artinya apa? Kalian buat soal sendiri. Nanti soal tersebut kita tukarkan sebagai bahan evaluasi. Paham? Paham ya? Jadi ada beberapa soal ini, selesaikan secara berdiskusi. Dengan cara berdiskusi, maksud Pak Ilpan, setelah nanti diskusi, kita presentasikan ke depan. Ditunjuk satu orang aja ya. Jadi kita wakilkan aja. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Ini dulu. Ini dulu. Ini dulu. Oke. Terakhir kelompok ini. Oke, ada waktu kurang lebih berapa menit ini? Maksimalnya itu 15 menit ya. Ada waktu maksimalnya 15 menit. Silahkan kalian diskusikan, keluarkan ide-ide kalian. Aku mah enaknya caranya seperti ini nih, aku mah caranya seperti ini nih. Silahkan tuangkan. Jangan ragu, jangan malu-malu. Lebih baik kalian kayak salah dalam menuangkan ide daripada hanya diam ya. Berarti bisa dipahami? Nah, tadi juga Pak Guru pantau. Oke, silahkan berdiskusi. Diperhatikan dulu soalnya, ditelaah dulu, didiskusikan. Gimana sih ini cara nyelesainnya? Gimana sih ini cara itunya? Gimana sih cara ininya? Ya, silakan dipahami dulu soalnya. Oke, itu coba nih satu-satu dulu. Awal nggak? Bentar ya, coba Pak Guru kembali dulu. Gimana Mel? Ini kalau misalkan pindah ruas, tandanya jadi berubah. Iya kan tadi di video tuh tandanya robah. Kenapa robah? Sebetulnya kayak gini. Kayak ini misalkan dipindah ruaskan kan jadi plus 2 nih ya, harusnya di sini. Jadi seolah-olah kedua ruasnya itu ditambah 2 kalau menggunakan konsep pindah ruas. Jadi ruas kiri ditambah 2 kan jadi hilang nih. Nah, ruas kanan harus juga ditambah 2. Nih, jadi plus 2 kan ini tuh. Nih, plus 2. Nah ya, jadi seolah-olah pindah ruas kalau tadi menggunakan konsep yang kayak di video ya. Nah, jadi tandanya harus pindah ruas. Kok tandanya ketika pindah ruas tandanya itu harus berubah. Kenapa bisa berubah? Karena ditambahkan. Kalau ininya negatif, kalau ininya positif, berarti harus dikurangkan kan supaya hilang tanda ini. Karena di ruas kiri harus X ya, nanti akhirnya itu ruas kiri itu harus X. Jadi seperti itu. Paham? Misalkan nih ada satu lagi Pak Irfan kasih sederhana, misalkan
X plus 5. Ini kan ini ada 5-nya. Berarti 5-nya itu harus dipindah ruaskan atau harus dihilangkan. Dengan cara pindah ruas berarti awalnya positif jadi negatif, ya. Kalau awalnya negatif jadi positif. Logikanya dari mana? Kita menghilangkan ini. Ketika ini dihilangkan berarti yang ini harus dikurangi. Ruas kanan harus ditambah dong. Berarti ditambah 5. Tuh jadi plus 5. Awalnya dari sininya negatif misalkan, di sininya jadi positif. Paham? Oke. Paham ya? Yang lain juga paham ya? Oke, silahkan dikerjakan lagi. Apa Risa? Ini cara konsepnya. Nah, kalau soal cerita, ini sekalian juga buat yang lain. Bisa diperhatikan dulu. Kalau soal cerita, untuk mempermudah menjawabnya, kalian harus pakai diketahui. Jadi kalimat yang panjang itu, ya, kalimat yang panjang itu harus dijadikan kalimat sederhana. Misalnya diketahui, bla bla bla. Kemudian di model matematika kan. Tadi di soal tuh, di video, ada masih ingat gak memodelkan matematikanya? Kalau ada soal cerita, nah kayak gitu kan. Bisa dipahami? Nanti juga Pak Guru bantu. Misalkan seorang apa ini misalkan pulpen 3 buku dan 2 pulpen misalkan. Nah, kalian variabelkan dulu tuh. Jadi X atau Y. Paham nggak? Nah, gitu. Jadi kita modelkan matematika. Dijadikan model matematikanya. Yaitu tentunya dengan persamaan ini tadi, bentuk persamaan umum tadi. Paham? Nah, jadi kan itu bahasa Indonesia tuh. Kita rubah tuh ke bahasa matematika. Disebutnya pemodelan matematika. Bentuk umumkan dulu. Paham ya? Oke. Silakan dikerjakan. Udah selesai belum? Udah hampir 15 menit ini, udah 10 menit lebih. Berarti seperti biasa kalau udah selesai kita presentasikan ke depan. Tapi sebelum presentasi, supaya kalian gak mumet setelah diskusi, kita ice breaking dulu, semuanya berdiri. Saya dipersilakan berdiri. Kita tepuk 1, 2, 3 ya. Oke, coba tepuk 1, 2, 3. Sekali lagi. Tepuk 1, 2, 3. Oke, kita acak ya, Yang salah konsekuensinya pertama maju ke depan kelompoknya. Paham? Oke. Tepuk 2, 3, 1. Sekali lagi. Tepuk 4 digit ya. Kita naikkan levelnya. Tepuk 1, 2, 3, 1. Keren, gak ada yang salah. Iya. Duduk lagi. Karena gak ada yang salah, berarti kalian masih konsentrasi ya. Kita berurutan aja ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan ke depan. Beri tepuk tangan. Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin presentasikan hasil kerja sama kelompok kami. Oke, silakan ditulis dulu penjabarannya. Risa, silakan dijelaskan. Mohon diperhatikan, teman-teman. Karena di sini ada 3 buku dan 2 pulpen, jadi 3 dikali buku dan 2 dikali pulpen sama dengan 14.000. 3 dikali X plus 2.000 plus 2X sama dengan 14.000. 3X plus 6 karena ini dikalikan silang. Langsung tambah X, 2X sama dengan 14.000. Ini dijumlahkan jadi 5X sama dengan 14.000 dikurangi ini. Jadi negatif. 5X sama dengan 8 dan 8.000 dikurangi dibagi 5 sama dengan 1.600. Jadi harga pulpen 1.600 dan harga buku 1.600 plus 2.000 karena lebih mahal. Ya. Jadi hasilnya 3.600. Ya.
Eh, untuk soal bisa kalian baca ya sendiri di itu. Untuk lebih jelasnya coba dibacain dulu atau soalnya kalau itunya diketahuinya apa? Ketahui harga 3 buku tulis dan 2 pulpen adalah 14.000. Harga 1 buku tulis 2.000 lebih mahal dari harga 1 pulpen. Misalkan pulpen X buat modal kesamaan dan temukan harga masing-masing barang. Oke. Itulah soalnya ya. Sama ya di LKPD kalian. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada tuh Meli kayaknya. Apa Mel? Itu kenapa bentuknya jadi dalam kurung X 2.000 plus 2X sama dengan 4.000. Kenapa kata Meli? Kenapa bentuknya jadi? Kenapa kamu memodelkannya seperti ini? Karena Itulah. harga 1 buku tulis lebih mahal 2.000 daripada 1 pulpen. Oh, oke. Nih sekalian. Jadi Mel kata Disa barusan karena harga buku itu lebih besar 2.000. Nah, kan tadi kita sama-samakan kedua buahnya variabel X. Cuma ada keterangan bahwa yang harga buku itu variabelnya, maaf bukan variabel, harganya itu lebih besar 2.000 daripada pulpen. Kalau kita ibaratkan pulpen sebuah X, maka harga buku X plus 2 karena lebih 2, paham? Pak, karena lebih 2.000. Bisa dipahami? Bisa. Itu yang Meli kejawab ya. Oke, Pak Guru ulas lagi dari penjelasan Risa tadi. Ini dikalikan silang ya seperti biasa, terus ini dikalikan, dioperasikan yang sejenis, terus dipindah ruaskan. Di sini kok pakai pindah ruas ya caranya. Jadi 8.000 nanti dibagi 5 ya, sisa X hasilnya 6.000. Untuk harga pulpen otomatis X itu ketemu pulpennya itu 1.600. Berapa harga buku? Ya tinggal X ditambah 2.000, artinya 1.600 ditambah 2.000 hasilnya 3.600. Kita buktikan betul gak hasilnya 14.000. Dikalikan aja 3 kali 3.600 ditambah 2 kali 1.600 hasilnya 10.800 ditambah 3.200 hasilnya 14.000. Sama? Ada cara yang berbeda? Ya, semuanya pakai kayak gini. Nggak ada yang pakai dikalikan apa gitu, nggak. Bukan maksud Pak Ilan bukan dikalikan, tapi ini nih. Kalau ini konteksnya pindah ruas, bisa gak kaliannya yang 6.000-nya di apa disebutnya ditambah 6 dikurang 6 gitu. Konsep persamaan semuanya pindah ruas berarti udah ada apa-apa. Ada yang lain? Nggak ada? Ngerti ini penjelasan Risa ngerti? Ngerti ya? Jelas? Ya silakan Risa. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kita ke kelompok 3 dulu. Kelompok 3 silakan. Kita loncat dulu supaya tepuk tangan dong. Ya silakan Nala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah belajar dari kelompok. Silakan dijabarkan dulu, itunya dihapus dulu. Barangnya. Nah, soal siswa itu membeli sebuah pulpen. Nah, ditambah 3.000 tuh. Pokoknya total harganya itu 17.000. Berapa sih pensilnya? Nah, ini penyelesaiannya yaitu 2.000 X sama dengan 17.000 dikurangi 3.000. 2.000 X sama dengan 14.000. X sama dengan 14.000 dibagi 2.000 hasilnya 7. Tinggal coret-coret aja ya. Paham? Bisa dipahami? Ya. Ada lagi? Nggak ada? Udah? Ya silahkan tutup. Mungkin segitu aja dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Bagus ya. Cuma tadi penjelasannya aja kecepatan, nggak apa-apa. Jadi untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan. Silakan Meli diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, silakan dijabarkan dulu. Itunya. 5 dalam kurung X min 2 sama dengan 3 dalam kurung X plus 4. 5X min 10 sama dengan 3X plus 12. Dipindah ruaskan jadi 5X min 3X sama dengan 12
ditambah 10. 5x dikurangi 3x sama dengan 2x. 12 ditambah 10 sama dengan 22. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi nilai x-nya adalah 11. Oke. Ada pertanyaan? Ya? Kenapa harus dipindah ruaskan dulu? Kenapa harus dipindah ruaskan dulu, Cina? Karena kita harus melakukan operasi yang sama kedua sisi atau disamarluaskan untuk mempermudah. Oke. Kalian udah paham ya? Ini caranya nih basic ini mah. Enggak soal cerita, ini soal biasa. Hasilnya itu x itu 11. Kalau kalian mau bukti, oh betul gak sih nilai x ini 11, masukin aja ke persamaannya ya. Nih, kita cek aja. Ini 5 kali 11 berapa? 55. Karena 5 dikali 2 itu 10, berarti dikurangi ini karena tanda kurang. Berapa hasilnya? 4, 5 ya. Kita cek yang luas kanan. 3 kali 11 berapa? Ditambah 3 kali 12. Maaf, 3 kali 4, 12. Maka 33 ditambah 12 hasilnya berapa? 45. Maka kedua ruas sama ya. Nah, itulah kenapa kita disebut persamaan. Karena ada tanda sama dengan, kemudian nilai kedua ruas kiri dengan ruas kanan, nilainya pasti sama ya. Itulah disebut kenapa? Persamaan. Linear. Pangkatnya nggak ada berpangkat 2 ya, pangkat 1. Variabel, ada hurufnya. Paham ya? Ngerti ya? Oke. Silakan Meli tutup dulu. Tutup dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, terakhir kita kelompok 4. Silakan perwakilannya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Silakan ditulis. Oke, ini penyesuaiannya sama aja, bisa dipahami kan? Kalau bentuk ininya. Nah, yang kalau di soal cerita yang harus kalian teliti itu memodelkan matematikanya, itu kuncinya. Ketika kalian salah memodelkan matematikanya, walaupun kalian udah hatam nih cara pengerjaannya, oh ini harus dipindah ruaskan, oh gini, maka bakalan salah kalau pemodelan matematikanya salah. Bisa dipahami? Jadi kalau ada soal cerita, teliti untuk memodelkan matematikanya ya, membentuk bentuk umumnya sebuah persamaan. Paham? Oke, silakan tutup, Dimas. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke. Mantap, kita udah selesai nih diskusi, presentasi. Alhamdulillah ya, semuanya benar ya, dan jelas juga, cuma ada beberapa kekurangan aja, kayak misalkan, oh ini mah presentasinya kurang jelas, suaranya pelan gitu. Cuma yang ini mah terbata-bata, tapi gak apa-apa ya, karena itu bagian dari sebuah pembelajaran. Tapi secara keseluruhan semuanya bagus. Oke, tadi di soal terakhir kan soalnya gak ada ya. Suruh apa tadi? Buat soal sendiri. Buat ditukarkan sama kelompok lain. Nah, itu adalah soal sekaligus evaluasi. Jadi soal tersebut nanti kita tukarkan, kemudian diisi di buku masing-masing sebagai bahan evaluasi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Tukaran soalnya mau gimana nih rulenya? Kemudian berarti yang ini ditanya sama ini. Ya, tukar. Silahkan diisi nanti dikumpul. Oke, udah selesai belum? Udah 5 menit? Udah, silakan dikumpulkan aja ke depan. Perwakilannya satu orang. So, silakan kelompok 1 ini ke depan, kumpulkan. Makasih. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Ini udah dikasih nama kan ya? Nah, iya, jangan sampai lupa. Oke, kita dapat oleh-oleh dari kelas 7 ini. Baik, Pak Ilpan, sebelum menutup pembelajaran ini mau refleksi dulu sekalian menyimpulkan. Coba apa yang kalian pelajari hari ini? Pak Risa? Saya jadi bisa mengetahui bahwa variabel adalah Ya. sesuatu yang dapat berubah-ubah atau belum bisa diketahui. Oke, variabel itu sesuatu yang berubah-ubah dan belum diketahui ya.
Oke, gak apa-apa, boleh. Coba kita belajar tentang apa sih hari ini? Persamaan linear satu variabel. Coba tanya sekali lagi, apa itu persamaan linear satu variabel? Oke, silakan. Tadi nih, ayah silakan. Kalimat terbuka dengan satu variabel berpangkat satu yang mempunyai hitungan sama dengan. Oke, mantap ya, beri tepuk tangan dulu tuh. Nah, tadi sudah dijelaskan, kita sudah nonton video, apalagi sudah diskusi. Semoga hari ini kita dapat ilmunya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi hari ini kita udah belajar pertama mengenal bentuk persamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya apa? AX tambah B sama dengan C ya. Terus menyederhanakan bentuk persamaan linear satu variabelnya. Kemudian menyelesaikan permasalahannya ya. Kemudian juga keempat itu menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan konteks kehidupan sehari-hari. Tadi seperti soal ceritanya ya. Kita sudah belajar itu. Jadi kalian bisa menyelesaikan soal, itu kuncinya ya. Oh, gimana ini soal ini sulit, soal ini sulit. Ketika kalian terbiasa melihat soal, apalagi ketika kalian sudah mengerti konsepnya, maka lama kelamaan akan terbiasa, akan bisa paham. Jadi itu kuncinya. Kalau misalkan kesulitan, coba pelajari lagi soal-soal latihannya ya. Kemudian tanya juga ke Pak Ilpan ya. Jangan Pak, di luar pelajaran, oke Pak, ini kemarin itu sebetulnya gak ngerti di bagian ini, cuma saya malu misalkan nanyanya. Gak apa-apa, nanti tanya aja di luar pembelajaran. Paham ya? Bisa dimengerti? Oke, mungkin itu saja yang dapat Pak Ilpan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Kalau gitu semangat. Semangat.